Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai pada penghujung kitab Al-Hikam karya Simbah Ibn Athaillah As-Sakandari. Mari kita lanjutkan munajat yang insyaallah ini nanti munajat yang paling akhir dari beliau. Monggo kita mulai halaman 102 paling atas. Karena ini hataman maka tidak akan saya terangkan panjang lebar seperti ngaji
ngaji biasanya. Ilahi duh pangeran ingsun, qad dafa'atni teman-teman balikake ingsun apa al awalimu piro-piro alam ilaika marang panjenengan. Waqat auqafani lan teman-teman ngandhekaken ing ingsun apa ilmu ingsun oleh ngaweruhi ingsun bikaromika kelawan lumantuan alika ing atase Tuhan. Ilahi hidup pengiran ingsun kaifa hale kepiye akhi dutuno sapa ingsun wa anta utawi Tuhan iku amali angen-angen ingsun. Am kaifa to hale kepiye ahanu ino ingsun wa alaikalan iku ing atase panjenengan muttaqini utawi tetanggungan ingsun. Jadi ini munajat beliau, ilahi berdafa'atnil awalim ilaika, wahai Tuhanku awalim alam segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu mengembalikanku kepadamu. Setiap saya minta bantuan kepada seseorang, minta pertolongan kepada seseorang, saya jadi ingat bahwa tidak ada yang mampu menolong selain Engkau ya Allah, bahwa tidak ada yang mampu memberi bantuan selain Engkau ya Allah, bahwa tidak ada yang mampu memberi makan, tidak ada yang mampu memberi minum, tidak ada yang mampu membuat aku ngantuk, aku tertidur selain Engkau ya Allah. Nah ini kesadaran yang tertinggi juga dari Simbah Nawawi rasakan tadi. Jadi setiap kita akan bersandar kepada sesuatu selain Allah, pasti itu akan segala sesuatu itu akan mengembalikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta bantuan kepada seseorang, hati terdalam kita, nurani terdalam kita akan mengingatkan bahwa tidak ada yang mampu membantu tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berusaha sekuat mungkin agar sehat. Itu mengembalikan kita juga kepada Allah, bahwa tidak ada yang mampu memberi kesehatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita butuh makan, butuh minum, itu juga mengembalikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya tidak ada yang mampu memberi makan, tidak ada yang mampu memberi minum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita tuju, apapun yang kita arah, apapun yang ingin kita capai, hakikatnya semuanya itu mengembalikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad auqafani ilmi bikaromika alaika, dan pengetahuan saya bahwa Engkau adalah zat yang maha memberi, Engkau adalah zat yang maha dermawan. Itu semua auqafani alaika, membuat saya berhenti di depan pintumu ya Allah. Ilahi kaifa akhidu, wahai Tuhan, bagaimana saya bisa rugi wa anta amali, sedangkan Engkau adalah zat yang selalu saya harap-harapkan.
am kaifa ahanu wa alaika muttaqin, atau bagaimana saya hina Gusti wa alaika muttaqin, sedangkan kepadamu saya bersandar. Ilahi do pangeran ingsun kaifa alikepi astaizu amrih mulya sapa ingsun wa anta utawi panjenengan kidzillati ing dalem ina iku arkastani netepake tuan ing ingsun. Wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa mulia, bagaimana saya bisa mencari kemuliaan, mencari kehormatan. Wa anta fiddillati arkastani, sedangkan engkau ya Allah yang telah menempatkan aku pada markas pada markas kefakiran, pada markas kebutuhan, pada markas kehinaan. Am kaifa utawa hali kepila astaizu ora mulya sapa ingsun wa ilaika lan iku marang panjenengan nasabtani wa ilaika lan iku marang panjenengan nisbati utawi nisbat ingsun. Atau bagaimana saya Gusti tidak menjadi orang yang mulia, tidak menjadi orang yang terhormat, tidak menjadi orang hamba yang agung, sedangkan nisbat saya adalah kepadamu ya Allah, bahwa engkau memanggil aku sebagai hambamu, engkau sebut-sebut sebagai hamba yang baik, hambaku yang baik, hambaku yang soleh, hambaku yang rajin, yang taat beribadah. Bagaimana kalau saya dinisbatkan kepada panjenengan, bagaimana tidak mulia Gusti, bagaimana tidak agung, bagaimana tidak terhormat Gusti. Wong saya ini adalah hamba panjenengan. Am kaifa utawa hali kepiye lan takiru ora butuh sapa ingsun wa anta utawi panjenengan iku alladzi fil fakri ing dalam kefakiran akon tani netepake tuan ingsun. Tuhan am kaifa la aftakir, bagaimana saya tidak butuh terhadap pertolonganmu wa antal ladzi fil fakri akon tani, sedangkan engkau adalah zat yang menempatkan aku pada kefakiran, pada engkau jadikan aku sebagai hamba yang lemah, yang tanpa pertolonganmu tidak mampu apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Am kaifa aftakiru, am kaifa utawa hale kepiye aftakiru butuh sapa ingsun wa anta utawi panjenengan iku alladzi biwujudika kelawan wujud panjenengan agnaitani nyukupi panjenengan ingsun. Atau bagaimana saya menjadi orang yang fakir, orang yang selalu butuh. Wa antalladzi biwujudika agnaitani, sementara engkau dengan wujudmu menjadikan saya merasa cukup denganmu dan tidak butuh dengan yang lain. Dan jadi kalau tadi mengakui kita ini sebagai hamba yang fakir, memang kita ini didudukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi seperti itu, diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang seperti itu, yang harus yang selalu butuh pertolongan Allah, tapi disusul oleh beliau. Tapi bagaimana saya fakir Gusti, sementara saya sudah cukup dengan bahwa engkau sebagai Tuhanku. Kalau engkau sebagai Tuhanku Gusti, bahwa engkau zat yang maha mencukupi, bahwa engkau yang maha kaya, bahwa engkau adalah zat yang maha segala-galanya, lalu di mana kefakiran saya Gusti? Lalu saya ini butuh apa Gusti? Kalau saya ini sudah punya panjenengan Gusti, kalau saya ini sudah bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang lain
selain Engkau wahai Gusti. Nah, yes, itu. Terus kelanjutannya tadi anta utawi panjenengan iku alladzia la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud ghairuka kang saliyane panjenengan ta'arrafta meruaken tuan mengenalkan diri panjenengan likulli syai'in kedue saben-saben suwiji-wiji. Fama jahila kamangka ora bodho ing tuan apa syai'un suwiji-wiji. Wa anta utawi tuan iku alladzia ta'arrafta kang ngenalaken panjenengan ilaya marang ingsun fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji-wiji. Fara'aitu kamangka ningali sapa ingsun ing panjenengan dhahiran ingkang dhahir fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji-wiji. Fa anta mongko utawi panjenengan iku ad-dhahiru zat kang dhahir likulli syai'in kedue saben-saben suwiji-wiji. Antal ladzi la ilaha ghairuka, wahai Tuhan Engkau adalah zat yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Ta'arrafta likulli syai'in, Engkau jadikan dirimu dikenal oleh segala sesuatu. Fama jahilaka syai'un, maka tidak ada sesuatu apapun yang tidak kenal Engkau Gusti. Wa antal ladzi ta'arrafta ilayya fi kulli syai'in, dan Engkau adalah yang mengenalkan dirimu padaku dalam segala sesuatu, bahwa Engkau adalah zat yang hadir di dalam segala sesuatu. Tidak ada apapun alam semesta ini, semua ciptaan ini yang tidak butuh terhadap kamu. Saya sadar betul bahwa semua ini adalah ciptaanmu, bahwa semua ini adalah yang menjaga Engkau ya Allah, bahwa semua ini yang memberi nikmat Engkau ya Allah. Tanpa kehadiranmu, tanpa kuasamu, maka selainmu tidak akan ada, maka selainmu tidak akan punya kuasa apa-apa. Fara'aituka dhahiran fi kulli syai'in, maka dengan demikian saya melihat Engkau ya Allah nampak di dalam segala sesuatu. Fa anta dhahiru li kulli syai'in, ya man istawa, ya man tuhdat istawa kang nguasani sapa man birahmaniyati kelawan sifat walasin man ala arsy ing atase arsy man. Fasoro mongko dadi apa al arsy ars iku ghaiban sirna fi rahmaniyati ing dalam sifat walasin man. Kama sorot kaya oleh dadi apa al awalim biro-biro alam iku ghaiban ghaib fi arsy ing dalam arsy man. Maha tanglebur tuan al atharo ing biro-biro asar, asam di langit bumi seisinya, bil athari kelawan asar. Wa mahau talan lebur tuan al aghyar ing biro-biro aghyar. Di sini yang dimaksud ars bimuhitati akhlaqil anwari kelawan biro-biro nur kang kaya napa niku, kang kaya cakrawala kang liputi. Ya mandudat ihtajabakan gawe aling-aling sapa man fi suradiqati isi ing dalem mulyane Allah kang kaya omah monto. Omah monto itu ya kayak kemah atau apa. An tudrika saking yen to nemu ing man apa alabsaru pira-pira peninggal, apa alabsaru pira-pira peninggal. Ya mandudat tajallakan ngedeng sapa man bikamali bai kelawan bagus man. Fatahak tokot mongko fatahak tokot mongko nyatakake agomatahu ing keagunganing man Allah apa al-asraru piro-piro jerone ati. Kaifa hali kepiye tuhfi samar tuan wa anta hal utawi tuan iku ad-dhair kang dhair am kaifa hali utawa hali kepiye tadi samar tuan wa anta hal utawi tuan iku ar-raqib kang minjen-minjen al-hadir kang hadir
wallahu tawi Allah iku al muwaffiqu zat kang mitulungi bi kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah sekolah yang terakhir, rasanya ini yang bersama dengan yang depan-depan. Jadi dalam munajat beliau ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan, Tuhan bagaimana engkau tak nampak, wa anta dhair, sementara engkau adalah zat yang sangat nampak, atau bagaimana engkau tak terlihat sedangkan engkau Tuhan zat yang selalu mengawasi kami, zat yang selalu hadir bersama kami ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq wa bihi nasta'in. Dan kepada Allah kita memohon pertolongan, semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibukakan hati kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga selalu menjadi hamba yang selalu merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ini ngaji kita tidak tahu, jadi dikasih oleh Allah bisa rampung, bisa selesai. Entah, saya tidak pernah mencatat ini dimulai kapan, tanggal berapa, hari apa. Kalau harinya hari malam Kamis itu, tapi tahun berapa saya sudah tidak ingat. Ini mungkin yang ingat Mas Suprana Malik sama Mas Mbah Mung Paryono ini. Jadi mungkin kurang lebih 1 tahun lebih 5 bulan atau berapa ya? 5 atau berapa atau 4 bulan. Nah, sebagaimana kemarin kita ngaji, ini menunjukkan bahwa kita ini kalau bisa rampung, bisa katam, ini karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya yakin bahwa ngaji kita, ngaji panjenengan ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah amin, pasti diridhoi. Karena kemarin kita sudah paham bahwa Allah untuk meridhoi kita itu tidak butuh alasan, tidak butuh sebab. Justru karena ridho Allah lah kita mampu menjadi orang yang taat kepada Allah. Kita bisa menjadi orang yang baik. Kita termasuk menjadi orang yang mau ngaji, yang mau belajar. Itu karena ridho Allah. Karena ridho Allah, bukan karena panjenengan ngaji terus Gusti Allah niku meridhoi, bukan. Tapi karena Allah meridhoi panjenengan, lalu oleh Allah panjenengan dijadikan orang yang senang ngaji, orang yang senang belajar. Berarti sama dengan panjenengan sudah mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Gusti Allah senang di ya, Gusti Allah memang maha baik, insya Allah begitu. Jadi ini alhamdulillahirabbil alamin. Coba ini jadi malam ini saya tidak bisa berkata apa-apa. Saking senangnya itu saya nggak bisa entah mengungkapkan perasaan senang, saya tidak bisa. Wis pokoknya, masya Allah. Kayak tadi nih saya kasih bocoran ya. Ada seseorang yang WA kepada saya, ngeten di WA nih, Yai dalam niku biasanya jam 6 pagi, jam 7 pagi sampun ngantuk berat. Nembe mawon dinten niki ngantos dhuwur dereng ngantuk. Rasa bahagia ini sampai bikin saya tidak bisa tidur.
Matur nuwun sang Kyai, akhirnya dalem saged merasakan khataman kitab. Pengen panjenengan kertos sinten Mas Januar. Muni ngoten niku kok terus kula mboten Pak terenyuh tersentuh mboten. Malah kula nyek kula guyu akak niki panjenengan diguyumi niki wae. Niku gayane ngoten. Tapi hakikatnya Mas Januar, hati saya menangis, Masya Allah. Saya sangat terharu mendapatkan apa ya WA panjenengan. Ya Allah, sudah jenengan nggak perlu ngalem saya, jenengan nggak perlu memuji saya. Justru yang saya takutkan itu bar ngaji niku jenengan dadi wong sing ora apik. Jenengan niku wong wis apik kok. Jenengan itu sudah baik. Sudah baik. Ampun saya. Mula saya khawatir jenengan ngaji terus dadi ora apik niku kula malah khawatir. Jadi sudah jenengan sudah orang yang baik, panjenengan sudah orang yang kenal dengan Allah, panjenengan sudah menjadi orang yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjenengan sudah menjadi hamba yang sesuai dengan yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang begitulah tugas Kanjeng Nabi. Jadi apa benih-benih ketuhanan itu semua sudah diletakkan oleh Allah ke dalam hati, ke dalam jiwa semua manusia. Di sini Kanjeng Nabi diutus oleh Allah untuk menumbuhkan benih-benih itu, untuk semakin memperkokoh akar-akar ketauhidan itu, akar-akar keimanan itu. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Mung wis jenengan ten mriki niki ngaji ini mau ngepaske apa yang sudah ada di dalam pemikiran panjenengan, apa yang sudah ada di dalam hati panjenengan. Ngepaske nak iki yo cara ngaji iki wis ngono wis bener. Karena hakikatnya Gusti Allah sudah memberi potensi kepada semua orang untuk menemukan kebenarannya sendiri-sendiri. Tapi karena kita sebagai manusia selalu mudah didikte oleh keadaan, oleh nafsu kita, oleh kondisi zaman, oleh anak-anak kita, oleh istri-istri kita, maka kita masih tetap butuh belajar agar masih ada orang yang tetap mengingatkan kita, orang yang membimbing kita. Bukan saya berarti menjadi pemimpin, tidak. Saya tetap masih dalam tahap belajar seperti panjenengan. Saya masih banyak belajar dari Mas Beno, dari kampungku, dari Mas Januar, dari Mbah Wong, dari semuanya. Saya juga belajar. Saya jadi monggo tawa sobil haqqi wa tawa sobis, saling mengingatkan, saling ngelihat antara kita dengan yang lain. Sahabat-sahabat yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaji hikam ini sesungguhnya kesimpulannya mudah. Sing angel melakukan ini. Kesimpulannya mudah. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya bahwa kitab hikam ini mengajak kita untuk bertauhid kepada Allah dengan benar. Kalau kita sudah mengikrarkan diri bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya sudah, la wujuda illallah, bahwa tidak ada yang wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, la maksuda illallah, bahwa tidak ada yang kita tuju selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, la mahbuba illallah, tidak ada yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kitab hikam, bahwa kitab hikam
mampu menjadi hamba yang ridho dengan segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong wis ngakoni bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang maha besar, yang maha segala-galanya. Kok orang Arab ridho ini piye? Kok orang Arab sabar ini piye? Jadi kitab Hikam ini mendidik kita, mendidik kejiwaan kita untuk selalu menta'alluqkan hati kita, untuk menggantungkan hati kita, untuk menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira yang paling penting dalam tauhid ini. Kita diajari bahwa ibadah kita ini jangan ada pamrih apapun, semata-mata ibadah kita karena ubudiyah, karena dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pamrih apapun, pamrih duniawi maupun pamrih akhirat, pengen kaya, pengen ini, pengen itu, tidak. Karena sesungguhnya semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya hidup kita ini sudah selesai, sudah selesai. Rezeki kita, kondisi kita, apapun yang terjadi pada kita ini sudah selesai semua. Kalau kita beriman kepada Allah, kita hanya ditaklid oleh Allah untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita yang maha agung. Itu sudah selesai. Yang penting ubudiyah kita. Bagaimana kita ketika berdoa juga sudah ada dalam rangka beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya ini mudah untuk melihat bahwa ngaji Hikam ini panjenengan paham atau tidak, manfaat atau tidak, itu mudah. Saya melihatnya itu mudah. Suatu kemarin sih ngomong jenengan wis ngakoni kula guru jenengan. Mesti nak salah jenengan orang anggap. Jadi mudah sekali. Kalau setelah ngaji Hikam ini panjenengan semakin menjadi orang yang ridho pertama, jadi tidak mudah galau, surah kakean wafwe, semakin menjadi orang yang lapang dada, semakin menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang mudah memaklumi kekurangan dan kesalahan-kesalahan orang lain. Itu selesai. Jadi panjenengan paham kitab Hikam. Jadi ngaji kita selama ini ada manfaat. Itu tanda lahirnya kayak itu. Panjenengan semakin menjadi orang yang dewasa, orang yang ridho, orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, yang pemaaf, mudah memaklumi kesalahan, kekurangan orang lain. Itu tandanya panjenengan paham. Nah, kenapa begitu? Ya mergo kula panjenengan sudah diajarkan kita bahwa apapun yang terjadi pada kita ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih mudah marah, kalau kita masih mudah protes dengan kondisi yang kita alami, kalau kita masih tidak bisa memaklumi kekurangan orang lain, tidak mudah memaafkan kekurangan orang lain, berarti kita belum benar-benar mengakui bahwa yang terjadi pada kita itu semuanya adalah atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu puncaknya seperti itu, terus seperti itu. Dan sambil kita terus berusaha untuk bagaimana bisa menjadi hamba yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, otak kita sudah dibungkam oleh Al-Hikam, sudah dibungkam oleh
kita sudah ditunjukkan begitu maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga isone awake dhewe iku mau nggih Gusti sing ngoten tok. Bahkan puncak pengetahuan itu orang sudah enggak mampu berkata apa-apa. Isone nggih Gusti, nggih Gusti, nderek Gusti ngoten. Maja iso berteori, iso bantai, iso wah niku durung niku deh. Isone mung meneng nggih Gusti, nggih Gusti. Dalem lampahe Gusti nyuwun pitulung panjenengan Gusti, sambil terus kita menjalani kehidupan ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Rasanya sangat tidak bijak kalau saya terlalu lama karena masih banyak sekali susunan acara. Tidak lupa pasti saya ada salahnya kepada panjenengan. Ya mungkin apa ya, sikap saya atau ucapan saya atau apapun, saya yakin saya nggak akan minta maaf. Saya yakin panjenengan pasti memaafkan saya, dan panjenengan juga nggak usah minta maaf kepada saya, nggak usah berterima kasih kepada saya. Saya pasti memaafkan panjenengan, dan justru yang berterima kasih kepada panjenengan saya. Kalau panjenengan tidak ngaji, mungkin saya tidak belajar bukan lagi ya, karena panjenengan ngaji ini kok piye nak ngaji ra iso wong wis ado-ado pembunuh pati kok ngarang kok pucang gading mosok ning kene. Lah akhirnya saya paksa untuk belajar lagi. Jadi saya juga harus berterima kasih pada panjenengan. Semoga ikhtiar kita, perjalanan kita bersama-sama ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis koyone tampilan bajingan, tapi insya Allah itu hanya bentuk ketawaduan kita, itu bentuk kerendah hatian kita, bahwa kita ini masih jauh dari sempurna, bahwa kita ini masih banyak kekurangan-kekurangan, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah kalau kita mengomeli kita, kalau kita mencaci kita, bahwa kita ini adalah santri-santri bajingan. Alhamdulillah. Nah, walau minkum ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri dengan nadhaman seperti biasanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi wa mu'afati minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitan. Sekian, nanti kita libur berapa kali kira-kira ini? 1 bulan atau 2 bulan? Libur pinten nganggo tuh? Kali. Jadi kita ya seneng kok kaya pandian libur SD asik libur. Kita ini nanti libur 2 kali pertemuan. Insyaallah kita nanti mulai lagi, ya mungkin kita sekam sambil kita kita lengkapi dengan kitab-kitab yang lain. Semoga Allah memanjangkan umur kita, Allah memberi kesehatan kepada kita, Allah memberi
kita keluarga yang soleh-solehah, rezeki yang banyak, yang berkah, yang kita buat sanggup ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hafizanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في طريقتهم ومعافاة من الفتن.